आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, The uncertainty of what might come next is palpable. It's closest yet to linking Pakistan to last week's deadly attack in Indian-administered Kashmir. And now it's on the brink of an all-out war after 26 people. Di beberapa titik di dunia, konflik bersenjata tak pernah benar-benar usai. Ia hanya meredup sesaat lalu menyala lagi. Salah satu yang paling rentan adalah di Asia Selatan, tepatnya antara India dan Pakistan. Dua negara yang dulu terlahir dari pemisahan berdarah, kini terus terikat dalam lingkaran kecurigaan, sengketa wilayah, dan persaingan kekuatan militer. Di perbatasan Kashmir, damai hanyalah jeda. Baku tembak bisa terjadi sewaktu-waktu dan retorika permusuhan menjadi konsumsi publik sehari-hari. Yang membuat situasi ini jauh lebih berbahaya adalah kenyataan bahwa keduanya bukan sekedar negara berseteru biasa. Mereka adalah kekuatan nuklir, dan itu berarti jika api permusuhan tak terkendali, dunia bisa menyaksikan salah satu eskalasi tercepat menuju perang besar dalam sejarah modern. Dunia saat ini menghadapi ancaman yang selama ini hanya dibahas dalam skenario darurat. Benturan nuklir antara India dan Pakistan. Ini bukan perseteruan biasa, baik India maupun Pakistan sudah lama mengembangkan kekuatan nuklirnya masing-masing. India misalnya saat ini diperkirakan memiliki sekitar 150 hingga 160 hulu ledak nuklir. Sistem persenjataannya jauh lebih terstruktur dan luas. Dengan rudal Agni 5 rudal balistik antar benua, India bisa menjangkau target sejauh Eropa hingga hampir seluruh wilayah Tiongkok. Lebih dari itu, kehadiran armada kapal selam bersenjata nuklir menambah daya gentar, sekaligus memperkuat kemampuan serangan balasan jika terjadi serangan mendadak. Pakistan mungkin tidak sebesar India dalam hal jumlah persenjataan, tapi strategi mereka tak kalah serius. Negara ini banyak berinvestasi pada rudal berkecepatan tinggi seperti Shahen-3 yang dirancang khusus untuk membawa hulu ledak nuklir dan mengantisipasi serangan dari India. Berbeda dari India yang lebih fokus pada kekuatan strategis, Pakistan justru mengembangkan senjata nuklir taktis. Jenis senjata yang bisa digunakan dalam konflik terbatas sebelum benar-benar meledak menjadi perang total. Meski pendekatan keduanya berbeda, satu hal yang sama, resikonya luar biasa. Satu kesalahan kecil, satu aksi yang salah perhitungan bisa memantik bencana global. Bukan hanya Asia Selatan yang terancam, tapi juga stabilitas dunia secara keseluruhan. Pertanyaannya kini, apakah sebenarnya yang memicu ledakan ketegangan kali ini? Semuanya bermula dari insiden berdarah di garis kontrol wilayah sengketa di Kashmir pada 25 April 2025. Kontak senjata pecah dan 26 warga sipil dilaporkan tewas. India menuduh kelompok militan yang mereka klaim disokong oleh Pakistan mencoba menyusup ke wilayah. Sebaliknya, Pakistan membantah tudingan tersebut dan balik menyalahkan India karena memprovokasi demi memperkuat kendali atas kawasan sensitif itu. Situasi pun makin memburuk. Tak lama setelah insiden itu, sebuah ledakan bom mengguncang area dekat markas militer India di Jammu. Dalam waktu singkat, India merespon dengan operasi balasan, menyerang beberapa pos penjagaan milik Pakistan di sepanjang perbatasan. Ketegangan yang sebelumnya bersifat lokal kini berubah menjadi krisis nasional. Pemerintah India mengambil langkah ekstrim, seluruh visa untuk warga Pakistan ditangguhkan. Dan semua warga negara Pakistan di India diperintahkan meninggalkan wilayah India paling lambat tanggal 27 April 2025. Langkah itu bukan hanya keputusan administratif, ia berubah jadi pukulan diplomatik. Hubungan bilateral mulai runtuh, kedua negara mulai saling mengusir diplomat. Duta besar yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi kini justru dipaksa pulang. Kedutaan besar menjadi bangunan sunyi, simbol bahwa jalur dialog telah benar-benar terputus. Keruntuhan tak berhenti di sana, hubungan perdagangan bilateral ikut dibekukan. Semua perjanjian ekspor dan impor dihentikan. Truk-truk pengangkut barang yang biasanya melintasi perbatasan Wagah kini terparkir tak bergerak. Proyek-proyek kerjasama teknis, kolaborasi energi lintas negara, hingga kegiatan pertukaran budaya semuanya dibatalkan. Namun langkah yang paling dramatis datang dari New Delhi. India mengumumkan bahwa mereka akan meninjau ulang, bahkan menangguhkan implementasi perjanjian air Sungai Indus. Ini bukan sekedar strategis tekanan diplomatik, ini menyentuh jantung kehidupan Pakistan.
Lebih dari 80% kebutuhan air minum dan pertanian di Pakistan bergantung pada aliran sungai ini. Jika aliran itu terhenti, dampaknya akan sangat nyata. Sawah-sawah bisa berubah menjadi ladang kering, desa-desa mengalami krisis air, dan kota-kota besar menghadapi ancaman kekeringan parah. Selama lebih dari 6 dekade, perjanjian ini menjadi penyangga damai di tengah pertikaian. Ketika perjanjian ini diguncang, stabilitas yang rapuh pun nyaris runtuh. Situasi makin membara ketika Pakistan merespon dengan langkah tegas, menutup seluruh wilayah udaranya untuk penerbangan komersial asal India. Imbasnya langsung terasa jalur udara utama yang menghubungkan India ke Eropa dan Timur Tengah lumpuh total. Pesawat-pesawat India yang biasa melintasi langit Pakistan kini harus mencari jalur alternatif lebih jauh, lebih mahal, dan lebih memakan waktu. Bandara-bandara besar di India seperti Delhi, Mumbai, dan Bangalore langsung menghadapi tekanan besar. Harga tiket melambung, jadwal penerbangan berantakan, dan kekacauan logistik menjadi momok baru di tengah krisis yang sudah kompleks. Situasi panas antara India dan Pakistan saat ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sebaliknya, ini adalah kelanjutan dari cerita panjang yang sudah tertulis sejak 1947, tahun saat Pakistan lahir dari perpecahan besar India-Britania. Sejak saat itu, dua negara ini seolah ditakdirkan untuk berdiri di sisi berseberangan. Bukan hanya sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Mereka terlibat dalam konflik bersenjata berskala besar. Perang pertama meletus tak lama setelah keduanya merdeka. Isunya wilayah Kashmir, sengketa itu memicu pertempuran pada akhir 1947. Perang berlangsung sengit hingga akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan dan menengahi gencatan senjata. Hasilnya Kashmir dibagi dua, sebagian dikuasai India, sebagian oleh Pakistan. Tapi pembagian itu tak pernah benar-benar menyelesaikan masalah, hanya memperpanjang konflik dalam bentuk lain. Tahun 1965, luka lama kembali menganga. Kembali Kashmir jadi titik api, perang besar kedua pun tak terhindarkan. Ribuan tentara dari kedua kubu gugur, tapi meski korban begitu banyak, tak ada hasil signifikan di lapangan. Garis perbatasan nyaris tak berubah, yang tersisa hanyalah trauma dan kebencian yang makin dalam. Lalu datang perang ketiga tahun 1971, tapi kali ini persoalannya meluas. Konflik pecah di Pakistan Timur, di mana rakyat menuntut kemerdekaan yang akhirnya berujung pada lahirnya negara baru Bangladesh. India mendukung penuh gerakan separatis di wilayah itu, Pakistan kalah telak dan peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kekalahan militer paling menyakitkan dalam sejarah Pakistan. 2 dekade kemudian, pada 1999, dunia kembali menyaksikan pertempuran bersenjata di Kargil, wilayah pegunungan tinggi di Kashmir. Meski konflik ini tak berujung pada perang terbuka total, intensitasnya sangat tinggi. Ribuan pasukan dikerahkan dan lagi-lagi Kashmir menjadi panggung pertikaian yang tak kunjung padam. Lambat ke tahun 2019, ketegangan dua negara nuklir ini kembali memuncak. Dunia dibuat tegang ketika jet-jet tempur India dan Pakistan terlibat dalam duel udara yang langka dan beresiko tinggi. Sebuah pesawat MiG-21 Bison milik India ditembak jatuh di wilayah udara Pakistan. Pilotnya Wing Commander Abhinan dan Farhaman sempat ditangkap dan ditahan di Pakistan sebelum akhirnya dipulangkan. Kejadian ini menjadi simbol dari betapa dekatnya kedua negara menuju titik tanpa kembali. Tak lama setelah itu, India mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-16 milik Pakistan. Pesawat buatan Amerika yang secara teknis tak boleh digunakan dalam konflik melawan India. Namun setelah dilakukan audit oleh pihak Amerika Serikat, tak ditemukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Jika konflik bersenjata benar-benar pecah antara India dan Pakistan, dampaknya tak akan berhenti di perbatasan kedua negara. Dunia tidak sedang menyaksikan konflik lokal, ini potensi perang yang bisa menarik kekuatan-kekuatan besar masuk ke medan konfrontasi. Amerika Serikat misalnya kemungkinan besar akan berpihak pada India. Ini bukan semata karena alasan historis, tapi juga karena strategi jangka panjang Washington untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. Di sisi lain, Tiongkok hampir pasti tak akan tinggal diam. Sebagai sekutu utama Pakistan dan investor utama dalam koridor ekonomi Cina-Pakistan, proyek vital bernilai miliaran dolar. Beijing memiliki alasan strategis, politik, dan ekonomi untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan bukan hanya itu, Turki yang dalam beberapa tahun terakhir tampil makin vokal dalam isu geopolitik global, sudah